Baik di ruangan ini maupun dimanapun saudara seiman kami berada, kami bersama-sama akan masuk di dalam doa, pujian, penyembahan kami. Demikian juga dalam pemberitaan firman, urapi kami, urapi hamba-hambamu. Kami mau memulai mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan awali satu pujian. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu, sembah sujud kepadamu, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, bersama-sama kita katakan, ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Kita sembah Dia. Dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihimu, Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihimu,
pujian kami Tuhan, untuk masuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, untuk dibawa lebih dekat lagi. Tuhan, Engkau segalanya bagi hati kami Tuhan. Rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ku rindukan selalu. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, surut kehendak-Mu. ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu Dalam hidupku, ku rindukan kediaman-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk mengenal Engkau. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, karena kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ajarku mengenal
keyakinan kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai sesuatu yang baik di dalamku. Engkau menjadikanku serupa dengan gambar-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan bersama, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
Kami tahu Tuhan di dunia ini tidak seorang pun mengerti beban kami. Bila hati terasa berat, kami tahu Tuhan, Engkau tetap berfirman dan Engkaulah yang kami nantikan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Harus kubuat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Seperti saat ini ketika kita datang kepada Dia dan tidak seorang pun mengerti beban kita. Mari, bila saat ini kita yakin, mujizat pun akan terjadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku dan barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku dan barui hatiku.
terjadi. Mujizat terjadi. Saat datang di altarnya, haleluya, 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 mujizat yang terjadi, anugerah-Mu yang terjadi, pengampunan, kebebasan, kelepasan, kesembuhan terjadi. Haleluya, 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 Shalom, selamat malam. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa bersama-sama, kita minta hikmat yang dari Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh berbagi dan boleh mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu buat hidup kami Tuhan. Berbicara dan berbicara, urapi setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu, urapi setiap kami dengan hikmat, wahyu, marifat, dan kecerdasan rohani yang daripada-Mu, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami, untuk boleh membuat bertumbuh berbuah dan berbuah lebat buat kerajaan sorga. Tuhan terima kasih, Roh Kudus kami bebaskan-Mu, Roh-Mu bekerja di antara kami, menjamah melawat setiap kami. Kami percaya Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Malam hari ini pada saat doa malam ini kita mau belajar mengenai kebenaran firman. Bagaimana kita harus hidup hari-hari ini. Seperti yang kita tahu hari-hari ini kita perlu dengan keadaan yang tidak pasti, bukan juga dalam hal bidang ekonomi, dalam bidang yang lain-lain. Banyak hal yang membuat kita resah, banyak hal yang membuat kita gundah gulana. Tapi bagaimana kita belajar, bagaimana kita tetap mempersiapkan diri menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Saudara, kita mau baca di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 4. Mengenai perumpamaan mengenai 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Sekali lagi di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kedua, 5 di antaranya bodoh dan 5 di antaranya bijaksana. Yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara kita tahu, saudara dan saya juga pasti sering dengar mengenai perumpamaan dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di mana mereka berdua sama-sama membawa pelita. Tapi bedanya yang bodoh tidak membawa minyak sebagai cadangan di dalam buli-bulinya, sedangkan yang bijaksana membawa minyak cadangan di dalam buli-bulinya. Nah saudara, kita mau lihat dalam kondisi sekarang ini kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, tetap buat kerajaan surga, tetap buat Tuhan kita. Kita mau belajar, dalam hal ini ada 2 poin yang kita sama-sama belajar saudara dan saya. Yang pertama dikatakan di sini adalah membawa pelita. Apa itu pelita? So kita mau lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Kita mau lihat dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama dikatakan bahwa
kita harus memiliki pelita. Pelita itu apa? Pelita itu adalah firman Tuhan. Pelita itu apa? Pelita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki pelita dalam hidup kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi terang buat jalan-jalan kita. Kita tidak menjadi letih, lesu, tapi kita tetap hanya berharap di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang baru. Bagaimana kita tetap punya pelita? Bagaimana kita tetap bisa melekat dan cinta akan Tuhan? Bagaimana kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa punya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita punya roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak punya roh yang menyala-nyala, kita punya roh yang suam-suam kuku, kita punya roh yang santai-santai saja, kita tidak punya roh yang menyala-nyala, pelita itu tidak akan nyala. Pelita itu tidak akan menerangi jalan hidup kita. Berapa banyak kadang orang bilang, saya bingung harus bagaimana, harus begini, harus begitu. Kita boleh tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena dia tidak ada terang di dalam hidupnya. Maaf, maksud saya kalau tidak ada roh Allah di dalam hidupnya, tidak ada kebenaran firman Allah di dalam hidupnya, sehingga ayat-ayat tadi dikatakan jalannya tidak menjadi terang. Firman Tuhan itu terang bagi kakiku, firman Tuhan itu pelita, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita tidak membawa pelita itu di dalam hidup kita terus terang akan mengalami satu kegelapan, kita terus terang akan mengalami satu kebingungan, terus terang kita akan mengalami satu yang membuat kita bimbang karena tidak ada jalan yang terang. Tapi kita mau belajar seperti gadis yang bijaksana, dia membawa pelita, dia tetap melekat dengan kebenaran firman Tuhan, dia tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang pelita itu menerangi langkah jalan-jalannya. Biar firman Tuhan yang melekat di dalam hidupnya, itu akan menuntun kehidupannya. Sehingga dia tidak salah ke kanan atau ke kiri. Dan dia boleh berjalan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi, firman Tuhan akan tetap ada dalam hidup kita kalau kita punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari saudara dan saya kita tetap minta roh Tuhan yang ada dalam hidup kita terus menyala-nyala dalam melekat dan cinta akan Tuhan. Terus mengejar yang daripada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya roh yang menyala-nyala dan mengejar semua yang daripada Tuhan, semua akan ditambahkan kepada kita. Dan Tuhan juga katakan dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak didengar, dan apa yang tidak timbul dalam hati, semua sudah disediakan buat setiap saudara dan saya. Mari saudara, punyai roh yang menyala-nyala. Mari saudara, kita punyai pelita yang daripada Tuhan, punyai kebenaran firman Tuhan, dan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, supaya jalan-jalan kita diterangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tetap boleh melangkah ke depan. Supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak goyah ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua, bedanya antara orang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana adalah mengenai minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Orang bijak mempunyai minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Sementara orang yang bodoh tidak mempunyai cadangan dalam buli-buli mereka. Kita mau lihat apa yang Tuhan mau berbicara mengenai minyak. Dalam perjanjian lama ada banyak firman Tuhan yang berbicara mengenai minyak. Tadi ada berapa yang kita akan bahas. Yang pertama, Keluaran 29 ayat yang ke-7. Keluaran 29 ayat ke-7 dikatakan, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan urapilah dia. Saudara, ini berbicara mengenai waktu Samuel mengurapi. Saul memakai minyak urapan. Ya, jadi dia menggunakan minyak urapan. Kemudian kita akan juga baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 13. Yang pertama tadi dikatakan di dalam Keluaran itu adalah ketika mengurapi Harun ya untuk menjadi imam-imam. Kemudian kita akan lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 11 13 di mana Samuel mengurapi akan Daud dan apa yang terjadi setelah minyak urapan itu turun atas Daud. Sekali lagi 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Lalu Samuel berkata kepada Isai,
inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, menjemput Daud maksudnya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Saudara, dalam perjanjian lama ada satu kebenaran firman Tuhan mengenai minyak, yaitu minyak urapan. Di mana pada saat Daud menerima minyak urapan itu, hari itu, detik itu juga berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi saudara, yang pertama berbicara minyak adalah minyak urapan. Berbicara minyak adalah berbicara mengenai ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, gadis-gadis yang bijak ini membawa minyak dalam buli-buli mereka sebagai cadangan. Gadis-gadis ini juga punya roh Tuhan di dalam hidupnya. Karena sejak minyak itu, pengurapan itu turun atas Daud, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Demikian juga pada saat gadis-gadis bijak ini membawa minyak-minyak dalam buli-buli mereka. Dia mempersiapkan untuk roh Tuhan itu terus ada di dalam hidupnya. Sedangkan yang gadis bodoh tidak ada minyak. Sehingga gadis bodoh ini tidak membawa minyak cadangan, sehingga dia tidak mempersiapkan roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau belajar juga. Kita baca di dalam Imamat 14 ayat yang ke-18. Imamat 14 ayat yang ke-18. Dan saya akan bacakan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkannya kepada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, minyak berbicara mengenai pentahiran dan pendamaian. Pentahiran itu di mana kita tahu secara manusia kita tidak tahir. Kita tidak layak sebetulnya. Tapi karena anak domba Allah, karena Tuhan yang mentahirkan, membenarkan setiap kita, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Sekali lagi, kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh karena Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita ditahirkan, kita dilayakkan, kita dimampukan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu berbicara mengenai yang kedua. Minyak yang berfungsi untuk mentahirkan. Apa setelah ditahirkan itu akan terjadi apa? Akan terjadi pendamaian. Akan terjadi pendamaian antara kedua belah pihak. Jadi minyak yang dipakai juga itu dipakai untuk pentahiran. Sehingga ada perdamaian antara kita dengan Tuhan. Saudara, minyak itu juga yang dibawa oleh gadis-gadis bijak tadi. Menjadi simbol minyak pentahiran, menjadi simbol minyak pendamaian. Kenapa saya bilang menjadi simbol minyak pentahiran? Karena pada saat dia bawa minyak itu, mempelai laki datang dan dia dilayakkan masuk dalam perjamuan anak domba. Betul, dalam pernikahan itu. Dalam pesta pernikahan anak domba. Tapi sedangkan gadis-gadis bodoh tidak dilayakkan. Pada saat pengantinnya datang, dia di luar membeli minyak cadangan dan dia masuk, tidak diizinkan masuk. Artinya dia tidak dilayakkan. Tidak diizinkan masuk dalam pernikahan anak domba. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi, karena kebenaran yang tadi. Bahwa minyak itu mentahirkan, membenarkan. Minyak itu membuat jadi layak. Sehingga gadis-gadis bijaksana ini, dia dilayakkan masuk dalam perjamuan nikah anak domba tadi. Masuk dalam pernikahan anak domba tadi. Sedangkan yang anak gadis-gadis bodoh, dia tidak dilayakkan. Begitu dia sudah membeli minyak-minyak, dia kembali ketok-ketok, tuannya bilang apa? Enyahlah dari hadapanku karena aku tidak mengenal kau. Sebetulnya dia mau berkata bahwa kamu tidak layak masuk dalam perjamuan ini. Kamu sudah di luar aja. Tapi sedangkan yang perempuan gadis-gadis bijak, dia dilayakkan, dimampukan, dibenarkan untuk ikut dalam perjamuan pernikahan tadi. Dilayakkan. Kenapa? Karena tadi dikatakan, minyak itu berfungsi untuk mentahirkan, untuk mengadakan pendamaian. Itu yang kedua. Yang sudah yang kita lihat yang ketiga. Kita akan baca dalam Markus 6 ayat 13. Markus 6 ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
Sekali lagi, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yang ketiga, minyak berbicara mengenai penyembuhan. Minyak berbicara mengenai pemulihan. Minyak berbicara mengenai pertumbuhan. Nah, saudara, kita mau lihat bahwa minyak ini berguna untuk menyembuhkan. Kita akan lihat juga di dalam Yakobus. Yakobus 5 ayat 14. Sekali lagi, Yakobus 5 ayat 14. Ini lebih jelas lagi. Dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi minyak yang ketiga adalah berbicara mengenai kesembuhan, berbicara mengenai mujizat. Apa yang disembuhkan? Zaman perjanjian lama, secara fisik mereka akan disembuhkan. Tapi tidak hanya bekerja secara fisik, saudara. Minyak ini juga yang mengurapi itu juga. Minyak ini juga akan menyembuhkan segala sakit penyakit dalam hidup kita secara rohani. Apa itu? Akan timbul inner healing, kesembuhan batin, pemulihan hati, pemulihan gambar diri kita. Bukankah gambar diri kita sudah sebelumnya dirusak oleh iblis? Tapi dengan ada minyak-minyak yang menyembuhkan, inner healing, menyembuhkan sakit hati kita, menyembuhkan gambar diri yang rusak dalam hidup kita. Kita mempunyai keserupaan, kita mempunyai gambaran yang sama dengan Tuhan. Bahwa kita anak-anak Allah yang sudah dipulihkan. Kita anak-anak Allah yang dilayakan, dibenarkan. Karena Tuhan yang membenarkan hidup kita. Amin. Saudara, ini yang kita belajar. Supaya kita tetap punya minyak dalam hidup kita. Supaya kita tetap punya cadangan minyak dalam hidup kita seperti gadis-gadis yang bijaksana. Supaya kita dilayakan, ada pendamaian, ada kesembuhan dalam hidup kita, diubahkan. Supaya kita terus berubah, disembuhkan, diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan gambarannya. Ada metanoia, perubahan, pembaruan, pemikiran dalam budi kita. Kalau kita tidak merasakan, kita tidak mengalami pembaharuan, kita tidak mengalami perubahan pemikiran, kita tidak mengalami kesembuhan dari karakter-karakter kita, dari luka batin kita. Minyak itu tidak bisa bekerja, tidak bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau minyak itu turun dalam hidup kita, minyak itu mengurapi kita, mentahirkan kita, dan menyembuhkan kita. Kita akan menjadi pulih, kita akan jadi sembuh. Kita akan jadi serupa dengan gambaran kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kenapa Tuhan ingin setiap kita menjadi seperti gadis yang bijaksana? Selain membawa pelita, kita juga diminta menyiapkan minyak dalam buli-buli hidup kita. Karena kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi Tuhan katakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak akan tahu hari maupun akan saatnya. Yang Tuhan mau kita standby, kita ready, kita siap dengan pelita dan minyak dalam buli-buli hidup kita. Kapan? Gak tahu. Sekali lagi dikatakan kita tidak tahu hari dan saatnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Standby, ready, siap. Kapanpun itu siap. Kita tetap harus siap setiap hari. Pelita kita menyala. Kita siap setiap hari. Minyak-minyak dalam buli-buli hidup kita ada, siap. Itu yang harus kita kerjakan menjelang hari Tuhan yang kedua. Kedatangan hari Tuhan yang kedua, kita tetap harus berjaga-jaga. Saudara, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran yang singkat ini yang disampaikan dalam doa malam ini boleh menjadi berkat. Kami mau Tuhan seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kami tetap membawa pelita dalam hidup kami. Kami mau tetap bawa kebenaran firman-Mu dalam hidup kami yang menguatkan hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap mau belajar berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tapi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kuat kuasa-Mu dan otoritas-Mu yang ada dalam hidup kami, yang buat kami tetap mampu berada di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berjalan di dalam panggilan dan destiny-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar untuk kami boleh menyiapkan minyak dalam hidup kami. Untuk kami boleh menjadi ditahirkan, dibenarkan setiap saat, setiap waktu.
untuk kami boleh dibenarkan, untuk kami boleh ada kesembuhan dalam hidup kami, dan ada metanoia, perubahan dalam pemikiran dan budi pekerti kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, semua yang baik yang daripadamu boleh terjadi dengan hidup kami Tuhan. Karena semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Kau Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, pada saat kami menyiapkan minyak itu dalam hidup kami, pengurapan-Mu turun atas hidup kami. Roh-Mu turun dalam hidup kami dan menuntun hidup kami Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga kami tidak salah ke kanan atau salah ke kiri. Tapi kami tetap sesuai dengan kebenaran dalam track-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami tahu di luar Kau kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi di dalam Kau kami menjadi kuat. Di dalam Kau kami mampu menyelesaikan destiny dan tugas yang Kau berikan untuk hidup setiap kami. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Berikan setiap kami kekuatan, berikan setiap kami pengertian, berikan setiap kami kecerdasan rohani yang daripada-Mu. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, boleh menguatkan hidup kami, boleh menjadi berkat, boleh menjadi benih dalam hidup kami, boleh bertumbuh dan berbuah lebat buat kerajaan sorga. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai memberitakan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang terus memeteraikan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang terus mengiang-iangkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Untuk boleh melekat dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan memenangkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Sekali lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Saya minta para pendoa syafaat maju ke depan. kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami surga. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Israel ya Bapa. Tuhan berkati bangsa Israel ya Bapa. Berkati apa yang dia mau oleh bangsa Israel Bapa. Sebab itulah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Kami percaya apapun yang diinginkan oleh bangsa Israel. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas bangsa Israel ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami surga. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Bapa. Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Bapa. Tuhan, bangsa Indonesia sekarang sedang dilanda wabah. Dan kami percaya Engkau singkirkan wabah-wabah yang sedang menyerang bangsa Indonesia Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau berikan yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapa. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden,
para menteri hingga aparat-aparat di bawahnya Bapak, dalam memimpin negara ini, dalam memimpin provinsi, kota, dan kami percaya mereka bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk kota Kediri ya Bapak. Tuhan berkati kota Kediri Bapak, bentengi kota Kediri dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Tuhan berkati wali kota Kediri Bapak dalam memimpin kota Kediri untuk menjadi lebih baik ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk kesejahteraan lingkungan gereja ya Bapak. Tuhan kami percaya Kau berkati lingkungan gereja Bapak, Kau berkati gereja ini Bapak. Tuhan kami percaya gereja ini adalah gereja yang Engkau pilih untuk memberikan berkat-berkat bagi lingkungan kami ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam ini Engkau mengizinkan kami boleh melayani-Mu, seberapapun kami yang hadir, seberapapun yang di rumah yang mengikuti ibadah malam, doa malam ini Tuhan, Kau berkati. Bapa kami berdoa bagi yang sakit pada hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Om Sojung, untuk Papa Insung, untuk mertuanya Pak Freddy, Pak Joni, bahkan mamahnya Pak Tik, Bu Sutini, Bu Gunawan, Bu Sulung, juga semua manula Tuhan dari jemaat yang di gereja ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang dari gereja lain pun Tuhan. Kau beri kesehatan yang baik, Kau beri sukacita, Kau beri hati yang gembira. Karena itu adalah obat dan keselamatan bagi mereka semuanya Tuhan. Bapak kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya jemaat di gereja ini. Bapak, Engkau yang berjanji kepada kami, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi. Kau berkati pekerjaannya, Kau luputkan kami semua dari PHK, bahkan yang di PHK pun Tuhan tetap Engkau menghibur, Engkau tetap memberikan penyertaan-Mu, Engkau tetap memelihara Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk keharmonisan rumah tangga dari jemaat-Mu khususnya di gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau beri Tuhan kasih yang Kau ajarkan melalui firman-firman-Mu. Itu adalah dasar dari rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Kau beri Tuhan mereka semuanya saling menghormati, saling mengasihi, saling menopang dan saling menciptakan kerukunan satu dengan yang lainnya. Dan mereka menjalani hidup sehari-hari mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bepergian, untuk kami semuanya yang tetap bekerja, yang harus kemanapun kita pergi Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menutup, melindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari wabah apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami akhiri ibadah malam ini. Kami mengucap syukur Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung. Ketika kami meminta di dalam nama-Mu sesuatu terjadi. Apapun yang dibutuhkan jemaat, kami tahu tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat dengan sia-sia. Kami boleh menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kami. Dengan iman kami terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Oleh kasih kuasa-Mu, anugerah bekerja satu persatu, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.